warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi santri yang Buya sayangi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini mendapat berkah dari Allah. Mudah-mudahan kita sehat dan segala keinginan dan cita-cita kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar santri-santri muslimah yang Buya sayangi? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita sama-sama diberkahi Allah. Pada saat ini jam kelima ini, jam kelima ke-6, kita akan mempelajari kitab atau bilang Sudi Al-Ma'ani dengan nama kitabnya Jawahirul Balaghah. Mungkin santri semua sudah pernah belajar pada kelas 4. Hanya pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran yang berlalu, yaitu dengan judulnya Fashahatul Kalam. Fashahatul Kalam. Dan mari sama-sama kita perhatikan. Buya akan baca lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Fashahatul kalami, fashahatul kalami, salamatuhu ba'da fasahati mufradihi mimma yub'imu maknahu wa yahulu dunal muradi minhu wa tahaqqaqu fasahatu bi khuluhi min sittati uyubi. Al-awwalu tanapurul kalimati mujtami'atan. As-sani dha'put ta'lifi. As-salis at-ta'kidul lafziyu. Ar-rabi' at-ta'kidul ma'nawiyu. Al-khamis kasratut tikrari. As-sadis tatabu'ul idhofati. Al-awalu tanapurul kalimati mujtami'atan antakunal kalimatu sakilatan ala sam'i min tarkibiha ma'a ba'diha musratin natki biha mujtami'atan ala lisani wa in kana kullu juz'in minhu ala infiradihi fasihan wa tanapuru yahsulu imma bitajawuri kalimatin mutaqaribatil hurufi wa imma bitakriri kalimatin wahidatin. Al-awalu wa minhu shadidu sakli kasyatrisani fi qawlihi wa qabri harbin bimakani qabrin walaysa qurba qabrin walaysa qurba qabri harbin qabru. Ba wa minhu khafifus sakli kasyatril awali fi qawli abi tammam karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idza ma lumtu wahdi. As-sani da'put ta'lifi ayyakunal kalamu jariyan ala khilafi mastahara min qawaninan nahwil mu'tabarati inda jumhuril ulama'i kawaslit dhamiraini wa taqdimi ghairil a'rafi minhuma al a'rafi ma'a annahu yajibul faslu fi tilkal halati ka qaulil mutanabbi khalatil biladu minal ghazalati laila fa'adhahaqallahu kaila tahzuna wa kal idmari qabla zikri marji'ihi labzan wa rutbatan wa hukman bi ghairi abwabihi nahu walau anna majdan akhlada dahra wahidan minan nasi abqa majduhud dahra mutmi'an. As-salis at-ta'kidu al-lafziyu huwa kaunul kalami
khafiyud dilalati alal makna al-muradi bihi bihaisu takunul alfazu ghaira murattabatin ala wifqi tartibil ma'ani. Wa yansa'u dzalika taqdiru min taqdimin aw ta'khirin aw faslin bi ajnabiyyin bainal kalimatil lati yajibu an tatajawara wa yattasila ba'daha bi ba'din wa huwa mazmun li'annahu yujibu tilalu makna wa tirabu min wada'i al-fadhi fi ghairil mawadi'il la'iqati biha ka qaulil mutanabbi jafahat wa hum la yajfahuna biha bihim siyamun ala hasabil agharru dalailu asluhu jafahat ibtakharat bihim siyamu dalailu ala hasabil agharri wa hum la yajfahuna biha. Bismillahirrahmanirrahim. Fasahatul kalami. Ini fasahah kalam. Fasahatul kalami, fasahah kalam adalah selamatnya fasahah kalam sesudah fasahah mufradnya kalam dari apa-apa yang meragukan maknanya kalam. Wa yahulu dunal muradi minhu, dan memalingkan dia kalam selain yang maksudkan makna daripada kalam. Wa tatahaqqaqu fasahatu, dan menjadikan jelas nyata fasahah kalam dengan sebab sunyinya fasahah kalam dari enam aib, dari 6 cacat. Yang pertama, tanapurul kalimati mujatamatan, selamat dari tanapur kalimat-kalimat yang berhimpun. Yang kedua, fasahah kalam selamat dari daqput talib, susunan yang lemah. Yang ketiga, fasahah kalam harus selamat dari takkid lafzi, sulit susunan lafadznya. Yang keempat, harus selamat dari takkid manawi, sulit memahami makna susunan lafadz. Yang kelima, harus selamat fasahah kalam dari banyak kata yang diulang-ulang. Yang keenam, fasahah kalam harus selamat dari beriringan atau berturut-turut didapat. Yang pertama, selamat fasahah kalam dari tanapur kalimat-kalimat berhimpun. Apa yang maksud dengan tanapur kalimat yang berhimpun? Bahwa ada kalimat-kalimat itu berat di atas mendengarkannya dari susunan kalimat bersama sebagian kalimat-kalimat yang lain. Lagi sulit diucapkan dengan kalimat yang berhimpun, sulit diucapkan atas lidah. Wa in kana kullu juz'in minhu, meskipun jika ada masing-masing bagian daripada itu kalam atas sendirinya fasih. Dan tanapur, buat tanapur yasulu, dan tanapur itu yasulu bisa terjadi ada kalanya dengan berdekatan kalimat-kalimat, berhampiran huruf-hurufnya. Dan ada kalanya bisa terjadi tanapur kalimat kalam itu dengan berulang-ulang kalimat yang satu.
macam daripada tanapurnya kalam. Di antaranya adalah syadidus sakli, sangat berat diucapkan, seperti satar yang kedua, bagian kedua dari sebuah syair dalam perkataan penyair, wa qabru harbin bimakani qabru walaysa kurba qabri harbin qabru. Arti syair, kubur si Harbi bin Umayyah berada di tempat padang pasir yang tandus, yang tidak ada air dan rumput, dan tiadalah mendekati kubur si Harbi bin Umayyah kubur yang lain. Ba wa minhu khafifus sakli, dan yang kedua dari tanapurnya pota kalam adalah sedikit beratnya, khafifus sakli, tipis atau ringan beratnya, seperti baris satar baris bait yang pertama dalam perkataan Abi Tamam, karimun mata amdahu wal wara, orang yang mulia, orang yang hebat adalah kapan saya memujinya, dan juga orang banyak bersamaku memujinya. Dan apabila aku mencela aku sendiri saja. Asani yang kedua, selamat wassalam dari Da'fut Talib. Susunan kalamnya lemah. Yang dimaksud susunan lemah adalah bahwa ada kalam itu berlaku di atas menyalahi, menyimpang apa-apa yang sudah masyhur dari kaidah undang-undang ilmu nahwu yang kuat menurut jumhur ulama. Contohnya kawasli dhamira ini, seperti memutasilkan dua dhamir, dan seperti mendahulukan dhamir yang tidak paling ma'rifah dari keduanya atas dhamir yang paling ma'rifah, seperti bahwa wajib mendomirkan mumpasil pada demikian keadaan, seperti perkataan Al-Mutanabi, seorang penyair, kholatil biladu minal ghazalati lalaha fa'adhaka Allahu kaila tahzuna. Sunyi kosongnya suatu negeri dari ghazalah, kijang, rusak pada malamnya, fa'adhakahu kaila tahzuna, maka mengganti, menukar akannya itu negeri akan engkau oleh Allah, supaya engkau tidak bersedih, berduka cita. Fasoha kalam pengertiannya adalah selamat kalam itu setelah fasih kalimat-kalimatnya dari apa yang meragukan, yang tidak jelas makna itu kalam, dan memalingkan mana-mana yang tidak jelas selain yang maksud daripada kalam, dan menjadi terbukti lafaz kalam itu dengan sunyi pada 6 ayat. Jadi lafaz kalam itu syaratnya ada 6. Yang pertama, tanapur kalimat-kalimat berhimpun. Jangan
kalimat-kalimat yang berimpun itu tanapur. Yang kedua, susunannya lemah. Yang ketiga, takkid lafzi, lafadznya sulit dipahami. Dan yang keempat, makna dari lafaz itu sulit dipahami, tidak jelas. Yang kelima, yang menyebabkan kalam itu tidak fasih banyak berulang. Yang keenam, syarat pada kalam berturut-turutnya idafat. Pengertian yang pertama dari syarat pada kalam yaitu tanapur kalimat yang berimpun, bahwa ada kalimat itu berat di atas pendengaran telinga dari susunannya bersama sebagiannya, lagi sulit diucapkan berimpun atau tidak. Di syarat pertama, kalimat-kalimat itu berat didengar telinga karena susunannya. Sebagian kalimat dan kalimat lain sulit diucapkan, lagi berimpun kalimat tersebut sehingga sulit diucapkan. Meskipun bagian-bagian daripada kalimat dalam kalam itu dipisahkan masing-masing kalimatnya fasih. Dan tanapur itu bisa terjadi, penyebabnya ada kalanya dengan berdekatan kalimat-kalimat, berhampiran huruf-hurufnya. Jadi kalau yang fasih itu syaratnya jangan tanapur. Penyebab tanapur ada kalanya karena berdekatan kalimat, lagi berdekatan huruf. Ada kalanya dengan berulang-ulang suatu kalimat. Di antara contoh sangat berat seperti bagian syair yang kedua dalam perkataan penyair, wa qabru harbin bimakani qabrin wa laysa qurba qabru harbin qabru. Dalam contoh ini kalam yang tidak fasih adalah qurba qabri harbin qabru. Apa penyebabnya? Kenapa terjadi berat diucapkan di sini sehingga menjadi kalam tidak fasih? Karena antara kalimat-kalimat qurba qabri harbin qabru, ini kalimat dalam sebuah kalam ini kalimatnya berhimpun, yaitu qurba qabri harbin qabru. Kemudian antara satu kalimat-kalimat lain hurufnya berdekatan, yaitu kalimat pertama qaqraba dan begitu yang lainnya ada qabbara, kemudian ada rodaba, kemudian demikian sama kalimat hurufnya. Nah, inilah yang menyebabkan kalam ini sangat berat. Karena sangat berat, maka kalimat ini tidak dikatakan kalam fasih. Kemudian contoh yang kedua adalah khafifus sughri. Beratnya ringan, agak ringan. Seperti syair bagian satar yang pertama dalam perkataan Bitamam. Karimun mata amdahu wal waramai wa iza malum tulun tuhadi. Yang jadi fokus kalam fasih, kalimat yang berimpun itu adalah antara amdahu. Ini menyebabkan kalimat itu berat sedikit, yaitu pada amdahu itu berimpun dua huruf antara H kecil dan H besar, amdahu. Kemudian diulang lagi dengan kalimat berikutnya amdahu, sama dengan kalimat pertama. Nah, inilah menyebabkan kalam ini, syair ini menjadi kalam yang tidak fasih. Kemudian yang kedua, syarat daripada kalam fasih, susunannya lemah. Artinya kalam fasih itu tidak boleh susunannya lemah. Apa maksud dengan dhaif taqlid, susunan lemah itu? Yaitu bahwa ada kalam itu berlakunya, terjadinya menyalahi atau menyimpang dari undang-undang, kaidah-kaidah ilmu nahwu yang muktabar, yang kuat.
menurut jumhur ulama. Seperti memutasilkan dua domir, memutasilkan dua domir, dan seperti mendahulukan yang tidak paling marifah dari keduanya atas yang paling marifah, bersama bahwa sesungguhnya wajib mendamirkan mufassir pada demikian keadaan, seperti perkataan tadi. Dalam syair ini tidak kalam yang fasih. Kenapa? Karena di sini terjadi aib, yaitu mendamirkan dua damir yang mutasil, memutasilkan dua damir, yaitu pada contoh fa'a'adohakallah, fa'a'adohaka, antara ha dengan ka. Ini dua damir yang dimutasilkan. Ha itu damir mutasil, ka juga damir mutasil. Seharusnya damir ini tidak dimutasilkan, seharusnya diapakan? Dimufasilkan, wajib mufasil. Ha damir mufasil adalah iya, sedangkan ka damir mufasil adalah iyaka. Kemudian memakrifahkan, mendahulukan tidak makrifah antara ha dengan ka. Ha adalah damir waib, sedangkan damir muwatab. Manakah yang lebih makrifah antara damir waib dengan damir muwatab? Tentu lebih makrifah damir muwatab, yaitu ka, daripada damir ha, damir waib. Sedangkan susun sini adalah membalikkan ketentuan, yaitu mendahulukan ha dari ka. Inilah yang menyebabkan kalam ini, syair ini menjadi kalam yang tidak fasih. Maka tadi dikatakan lemah susunan, artinya tidak sesuai dengan kaidah ilmu nahwu yang kuat, yang masyhur. Dan contoh berikutnya yang juga dai taklif, yang tidak berlaku sesuai dengan undang-undang nahwu, yang menyebabkan tidak fasih, seperti menyebutkan domir sebelum menyebutkan tempat kembali domir dalam lafaz, dalam ucapan, dalam tingkatan, dalam hukum, bukan pada bab-babnya. Contoh, walau anna majadan akhlad dara wahidan minan nas abqa majadahu dara mut'im. Yang kita pada contoh ini adalah majduhu, di situ ada domir, sementara tempat kembali domir adalah mut'im. Mut'im ini nama orang, tempat kembalinya hu, tempat kembalinya domir. Sedangkan dalam susunannya mendahulukan hu daripada menyebutkan tempat kembalinya. Nah, ini sudah melanggar undang-undang ilmu nahwu. Maka kalau melanggar nahwu, maka kalam ini atau syair ini menjadi kalam yang tidak fasih.